Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kita akan menjelaskan tentang pencatatan observasi. Aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih teknik pencatatan yang pertama adalah target observasinya, berapa kali perlu diamati, rentang waktu, dan juga situasi saat pengamatan dilakukan. Jenis-jenis pencatatan observasi dibagi menjadi 3, yaitu pencatatan naratif, pencatatan contoh atau sampling, dan pencatatan penilaian atau rating. Teknik pencatatan naratif dibagi menjadi 2, yaitu anecdotal recording dan running record. Anecdotal records adalah pencatatan naratif yang tidak fokus pada perubahan perilaku tertentu. Bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan ketika perilaku yang penting atau menarik muncul. Running record adalah pencatatan naratif yang detail, kontinu, dan berurutan pada kemunculan suatu perilaku dalam konteks kondisi lingkungan tertentu. Nah, running records ini dicatat on the spot saat perilaku tersebut muncul. Teknik pencatatan contoh atau sampling dibagi 2, yaitu internal sampling dan event sampling. Interval sampling adalah pengamatan terhadap perilaku tertentu pada interval dan waktu yang telah ditentukan berselang pada jangka waktu yang pendek dan seragam. Sedangkan event sampling adalah pengamatan terhadap perilaku tertentu yang berfokus pada kemunculan perilaku-perilaku penting dalam suatu kejadian. Teknik pencatatan penilaian atau rating itu observer mencatat perilaku sasaran yang dimunculkan oleh subjek ke beberapa tingkatan atau skala. Berikut adalah beberapa contoh rating scale, yaitu ada skala numerik seperti yang ada di gambar, kemudian ada skala sematik diferensial, dan juga ada skala grafik seperti. Nah, apa saja sih keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pencatatan observasi yang telah kita pelajari tadi? Yang pertama ada pencatatan naratif ya. Keunggulan pencatatan naratif ini itu dia bisa menjelaskan kemunculan perilaku. Kenapa sih perilaku itu bisa muncul? Kemudian bisa menghasilkan banyak hipotesis yang menjadi dasar pengukuran kuantitatif dan tidak membutuhkan banyak alat. Namun pencatatan ini mempunyai kelemahan, yaitu pengamat tidak bisa mengkuantifikasi hasil pengamatannya. Kemudian validitas cenderung dipertanyakan karena subjektivitas yang tinggi dan juga bergantung pada keterampilan pengamat. Sedangkan pencatatan sampling itu memiliki keunggulan, dia bisa spesifik, fokus pada satu perilaku tertentu, dan bisa diterapkan pada hampir semua jenis perilaku. Dia juga dapat mengukur perubahan perilaku dan efisien serta hemat waktu. Sedangkan kelemahannya, untuk pencatatan sampling ini sulit untuk menyimpulkan bagaimana dan mengapa sih perilaku itu bisa muncul. Kemudian juga hambatan saat mengamati dalam durasi yang lama, dan perilaku yang penting bisa saja terabaikan karena hanya fokus pada satu perilaku saja. Sedangkan pencatatan rating memiliki keunggulan, yaitu bisa diterapkan pada hampir semua jenis perilaku. Kemudian data bisa diolah secara statistik, hemat waktu, dan juga biaya. Kelemahannya adalah sedikit sekali informasi mengenai sebab dan akibat dari perilaku yang diamati. Rating bisa jadi tidak akurat bila ada jarak antara pengamatan dan rating. Itu saja presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.